Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah kita pada hari ini. Dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada, kita percaya ada kuasa Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Kita siapkan hati kita, kita mau masuk tata sucinya. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita katakan, kini saatnya kami Tuhan berdiri di altar-Mu Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kini saatnya berdiri di altar-Nya. Sebab Allah Maha Kudus, hari
Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Ada kesempatan yang luar biasa ini ya Tuhan. Dalam kondisi yang seperti ini ya Tuhan, keadaan bangsa kami bersyukur masih tetap bisa beribadah kepadamu ya Tuhan. Walaupun secara online Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, ibadah kami ini bukanlah sekedar ibadah rutinitas kami, tapi ini adalah Tuhan kerinduan kami untuk memuliakan, memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan kiranya Bapa, Kau menjamah hati kami semua ya Tuhan, mempunyai satu kerinduan yang besar kepadamu ya Tuhan. Baik kami yang melakukan ibadah saat ini ya Tuhan, di gereja, di rumah-Mu maupun di rumah-rumah Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua ya Tuhan, di hari yang indah ini ya Tuhan, di hari yang berbahagia ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan, hanya kepadamu ya Tuhan, kami mempunyai kerinduan yang besar untuk selalu masuk ke hadirat-Mu. Berkati ya Tuhan, sang leader yang membawa pujian Tuhan, pemain musik ya Tuhan, dan juga kami para singer Tuhan, dan juga terlebih Tuhan hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau urapi, Kau pakai luar biasa hamba-Mu ya Tuhan, untuk menjadi berkat bagi kami semua ya Tuhan, di dalam ibadah minggu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kiranya kasih-Mu, kemurahan-Mu, berkat dan anugerah-Mu Yesus menyertai kami semua. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita mau lebih lagi, kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita katakan hati kita girang mendengar suara Tuhan. Haleluya. Hati kita girang mendengar seruan, mari kita datang ke rumah Tuhan dengan nyanyian syukur, dengan sorak-sorai glory.
memuji nama Tuhan. Kita percaya, kita mau tetap berdiri dan hati kita tetap bersuka cita karena punya Allah yang sungguh luar biasa. Haleluya. Kita mau lebih lagi memuji nama Tuhan. Dunia ini bukanlah rumah kita yang sesungguhnya. Rumah kita adalah di langit baru dan bumi yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Kita kata pujian, dunia yang fana bukanlah rumah kita. Haleluya. Dunia yang fana bukanlah rumahku, hartaku di sana seberang langit biru, malaikat melambai di pintu yang gelap. Dalam dunia yang gelap ku tak lagi senang. Engkau Tuhan, sahabat yang benar, tiada seperti Kau di dunia yang lemah. Malaikat melambai di pintu yang cerah. Dalam dunia yang gelap ku tak lagi senang. Haleluya. Amin. Dunia yang fana bukanlah rumahku, hartaku di sana seberang langit biru, malaikat melambai di pintu yang cerah. Dalam dunia yang gelap ku tak lagi senang. Engkau Tuhan, sahabat yang benar, tiada seperti Kau di dunia yang jelma. Malaikat melambai di pintu yang cerah. Dalam dunia yang gelap ku tak lagi senang. Engkau Tuhan, sahabat yang benar, tiada seperti Kau di dunia yang jelma. Malaikat melambai di pintu yang cerah. Dalam dunia yang gelap ku tak lagi senang. Dalam dunia yang gelap ku tak lagi senang. Dalam dunia yang gelap ku tak lagi senang. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita siapkan hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sering kami tidak mengerti Tuhan jalan-jalan-Mu. Sering kami Tuhan menjauh dari jalan-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami ingin mengikuti jejak-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di
Seringkali kami tidak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, karena kami memang belum mencari kehendak-Mu dalam hidup kami. Itulah sebabnya pada saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami mempersiapkan diri kami Tuhan, untuk mencari kebenaran firman Tuhan, supaya kami boleh mengerti rencana Tuhan, kehendak Tuhan, maksud Tuhan dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, kami mempersiapkan hidup kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan suara Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak rohani kami, Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Urapi dia dengan kuat kuasa daripada Tuhan, urapi kami semuanya, berikan kami pengertian Tuhan, terlebih-lebih berikan kami kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Karena orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Kami ingin menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, sebab kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur dan terima kasih. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita mendapat kesempatan yang sungguh penting dalam hidup kita. Hambanya Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono, Bapak rohani kita, sekaligus juga Ketua Umum Sinode GSKI, berkenan untuk memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan. Karena itu biarlah kiranya sungguh-sungguh kita memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kita membuka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah hidup kita boleh diisi oleh firman Tuhan. Kami percaya bahwa kebenaran firman Tuhan ini tidak akan berlalu dengan sia-sia, tapi biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati setiap kita yang mendengarkannya. Karena itu kami sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun berada saat ini, selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Ada satu ayat dalam kitab Wahyu yang pada 5-6 dekade yang lalu, ketika kekristenan sedang menggeliat di Indonesia, ketika diadakan KKR ya, kebaktian kebangunan rohani, ya, baru-baru gereja menggeliat, orang-orang Kristen menggeliat, ayat ini sering dikemukakan sebagai ayat untuk menantang orang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayat itu adalah Wahyu pasal 3 ayat 21. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ayat ini dulu biasanya, mungkin juga sampai sekarang, digunakan untuk menantang orang yang belum memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai undangan pertobatan, sebagai undangan ajakan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku sekalian, boleh saja. Tetapi sebenarnya ayat ini bukanlah ayat yang mestinya dikenakan untuk mereka yang belum bertobat. Tetapi seharusnya ayat ini dipahami dengan tepat, bukan untuk mereka yang baru bertobat. Sebab ayat ini sebenarnya menunjukkan bahwa Yesus sedang memberi peringatan
bahwa Yesus akan mengakhiri sejarah dunia. Pintu di sini bukanlah pintu hati, tetapi pintu dunia. Ini sebuah figuratif atau kiasan. Seperti yang kita tahu, kitab Wahyu adalah kitab apokaliptik yang penuh dengan simbol-simbol. Pintu di sini adalah pintu dunia yang sedang diketok oleh Tuhan. Saudara, seperti yang kita tahu di dalam Wahyu pasal 3 ini surat Tuhan Yesus. Saudara, surat Tuhan Yesus kepada jemaat Laodikia, jemaat yang terakhir yang mendapat surat. Jadi bisa paralel atau sejajar, surat yang terakhir, nasihat untuk jemaat, untuk gereja Tuhan akhir zaman. Ya, pintu itu sebagai seruan, seperti yang dikatakan di Matius 25 dari ayat 1, perumpamaan mengenai 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Di ayat yang ke-6 ada suara, mempelai datang, song-songlah dia. Lengkapnya begini ayat itu bunyinya. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Peringatan. Ya. Mempelai datang, dia sudah ada di depan pintu. Dia sudah dekat. Dan kalau kita melihat tanda-tanda zaman, tidak diragukan lagi, semua tanda-tanda sudah cukup menunjukkan bahwa ia sudah ada di depan pintu. Ya saudara, dia sudah ada di depan pintu. Kalau tidak pintu dunia ini, pintu apa saudara? Ia akan mengakhiri sejarah dunia. Maka dikatakan di kalimat berikutnya, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia, ia bersama-sama dengan aku. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus bahwa ia tidak akan minum anggur, pokok anggur sampai kedatangannya. Orang percaya yang setia akan makan dan minum bersama-sama dengan dia. Betapa indahnya itu. Dan kita harus sungguh-sungguh menantikan saat itu. Tidak ada saat yang lebih membahagiakan kita. Dan memang tidak boleh ada saat yang lebih membahagiakan kita. Tidak boleh ada saat yang lebih kita nantikan dari hal ini. Kita berjumpa muka dengan Tuhan. Kita makan bersama-sama dengan Dia, ya, dengan Tuhan Yesus yang akan menjadi Raja, yang akan berkedudukan di Yerusalem baru, di langit baru, bumi baru nanti. Kalau kita menantikan yang lain, ada sesuatu yang lebih membahagiakan kita dari perjumpaan dengan Yesus. Itu berarti pengkhianatan, ketidaksetiaan, perselingkuhan, percabulan rohani. Dan tentu orang-orang seperti ini tidak layak bertemu dengan Tuhan. Bukan perawan suci yang dimaksud oleh Paulus dalam 2 Korintus 11 ayat 2 dan 3. Kita harus memeriksa diri kita sendiri dengan jujur. Sebab pengaruh dunia yang begitu jahat ini telah mewarnai jiwa kita, saudaraku. Sehingga kita tidak memiliki
kerinduan yang sungguh bertemu dengan Tuhan. Saya saja sebagai pendeta dan dosen atau guru pendeta, bertahun-tahun juga tidak sungguh-sungguh mau bertemu dengan Tuhan, tidak sungguh-sungguh merindukan bertemu dengan Tuhan. Saya lebih mengingini sekolah yang saya pimpin lebih maju, lebih menonjol dibanding sekolah teologi yang lain. Gereja yang kulayani lebih besar, lebih keren. Belum lagi keinginan untuk memiliki sejumlah uang dan fasilitas. Dan itu pengkhianatan, saudara. Itu pengkhianatan. Banyak orang Kristen dalam keadaan berkhianat kepada Tuhan seperti ini. Tetapi tidak menyadari keadaannya yang sebenarnya dalam status berkhianat itu. Karena memang pada umumnya orang-orang Kristen juga biasa-biasa saja, hidup wajar seperti manusia lain. Saya pernah minta maaf dan kalau boleh saya minta maaf lagi jika ada tahun-tahun di mana saya tidak menunjukkan contoh teladan yang baik dulu. Sekarang sudah tidak ada kesempatan, tidak ada waktu lagi untuk main-main sebab pintu dunia ini sedang diketok Tuhan. Atau pintu umur hidup kita diketok Tuhan melalui COVID-19. Melalui berbagai penyakit wabah yang tidak ada obatnya. Apalagi dengan wabah COVID-19 lebih mudah orang terpapar dan meninggal dunia. Belum COVID versi baru yang membuat orang dalam beberapa hari sudah meninggal dunia. Itu pintu umur hidup kita. Jadi sebenarnya dunia kita ini dunia yang semakin rentan untuk kita. Maksud saya hidup kita menjadi rentan dengan keadaan dunia seperti hari ini. Jangan berkata aman. Oh masih aman kok. Aman saja. Itu ceroboh. Seperti yang dikatakan dalam surat Tesalonika, orang bicara aman, lalu Tuhan datang. Seperti yang dikatakan di dalam Injil Lukas pasal 17, saudaraku. Ya. Di Injil Lukas pasal 17 itu orang makan minum, kawin dan dikawinkan sampai hari Nuh masuk dalam bahtera. Datang air bah dan membinasakan mereka. Enggak ngeh. Seperti pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan diri. Ini dunia sedang bergulir ya, secara langsam ya. Semua baik-baik. Di sini tidak ada tanda-tanda khusus ya. Yang jelas perang, bencana alam, kelaparan, ya, wabah yang digambarkan sebagai sangkakala yang ditiup itu sekarang sedang tergenapi. Tuhan Yesus sudah berdiri di pintu dunia. Jadi kita harus sadar, saudara, kita harus siuman, ya. Harus menyadari keadaan kita. Jangan kita tidak sadar dalam keadaan yang sebenarnya tidak siap. Sering saya kemukakan kepada saudara, coba deh belajar untuk menggelar perkara. Seperti proses di kepolisian kalau ada orang yang tersangka, ya,
lalu membuat proses gelar perkara, apakah perkara ini bisa diteruskan atau tidak. Diperiksa dengan seksama bukti-bukti yang ada. Kita gelar perkara di hadapan Tuhan. Ya. Dan serius kita mau mengenali diri kita seperti Allah mengenali kita. Kita mau tahu hasil evaluasi Tuhan terhadap diri kita, nilai prestasi keadaan yang kita miliki di hadapan Allah. Kita harus serius. Saya berkata berkali-kali, tapi menurut saya ya, feeling saya, tidak banyak orang yang melakukan. Bahkan tidak banyak pendeta yang serius menggelar perkara di hadapan Tuhan. Kira-kira di hadapanmu aku ini masih ada salah tidak? Masih ada dosa tidak? Ya. Jadi kita harus berpikir seakan-akan kita sudah mati. Lalu kita menghadap pengadilan Tuhan. Dan serius. Dan kita bersedia mengubah diri kalau kita salah. Dan nanti akan ditindaklanjuti dengan kehidupan yang selalu ada di hadirat Allah. Ya. Allah menjadi hidup di dalam hidup kita. Kalau orang menganggap Allah mati, ya menjadi mati bagi orang itu seakan-akan tidak ada. Allah itu gagah sempurna. Terserah kamu, kira-kira Allah mau berkata begitu. Kamu anggap aku mati, silahkan. Mau memperlakukan aku hidup, silahkan. Jadi kita harus memperlakukan Allah sebagai pribadi yang hidup. Nah, kita menggelar perkara di hadapan Allah dengan sungguh-sungguh. Allah pasti berbicara. Nah, banyak orang sibuk dengan banyak hal, sangat sibuk dengan banyak hal. Lalu merasa dirinya sudah baik. Apalagi kalau orang itu kuat secara materi, kuat dengan relasi pejabat, dengan potensi materi dan relasi pejabat dan segala sesuatu secara materi yang lebih yang dia miliki, dia tenggelam dengan kenikmatan dunia. Begitu mati dia akan berhadapan dengan Allah yang hidup di pengadilannya. Mengerikan. Tidak terbayangkan, saudara. Dahsyat kengerian kekekalan itu ketika orang berdiri di hadapan Maha Agung Tuhan sebagai hakim. Aku mengetuk pintu, bersiap-siaplah, sadarlah. Tolong deh kita berubah, saudaraku. Ya, ayo kita sadar. Mungkin tidak populer yang saya khotbahkan ini, tetapi saya khotbahkan terus. Tinggalkan dunia dengan segala kesenangannya. Kalau kita bisnis, kita kerja, kita menghidupi nafkah diri kita dan keluarga kita, semata-mata hanya dalam rangka persiapan menghadap Tuhan, menghadap Allah yang hidup. Di dalam Wahyu pasal 3 ini, ya tadi kita baca ayat 21, ayat sebelumnya 17. Karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Tuh, tidak kenal dirinya kan? Tidak kenal dirinya. Tidak kenal dirinya, saudaraku. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api,
Ini kesetiaan yang harus diperjuangkan seperti Yesus adalah yang setia. Aku yang setia. Begitu dalam kitab Wahyu. Anda akan menemukan beberapa kali kalimat itu. Agar engkau menjadi kaya. Memiliki manusia batiniah yang cemerlang di hadapan Allah. Dan juga pakaian putih, pasti bicara soal kesucian hidup. Supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu. Supaya engkau dapat melihat kebenaran. Pasti melihat kemuliaan Allah, pasti melihat kerajaan surga. Sehingga kita sudah melihat surga sebelum kita menginjak kaki kita di surga. Barang siapa aku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. COVID-19 ini bagian dari teguran Tuhan. Nah, tidak sedikit orang Kristen malah berdoa supaya COVID berlalu buru-buru. Saya tidak ingin COVID berlama-lama. Tetapi COVID ini harus mendatangkan berkat kekal, yaitu pertobatan. Bukan hanya supaya kita bisa menikmati hidup normal seperti sebelum wabah COVID. Ya, kita tidak ingin terus di dalam keadaan seperti ini, saudaraku. Tetapi jangan sampai ya, kita berpikir dengan COVID-19 ini berlalu, hidup kita lebih nyaman, lalu kita bisa menikmati hidup seperti dulu sebelum ada COVID-19. Itu pasti orang-orang duniawi. Kalau kita ya berharap kalau Tuhan berkenan, maka sering saya katakan, jika boleh mendapat kasih karunia di matamu, ya Tuhan tolonglah negara kami ini yang menghadapi COVID. Tapi sampai kapan? Ya biar jadwal Tuhan saja. Sebab kalau Tuhan punya jadwal kan tidak bisa diubah kecuali hal yang sangat prinsip menurut kebijaksanaan Tuhan. Biar menghasilkan buah dan buahnya itu matang. Ini teguran. Saya kira tidak sedikit saudara yang ditegur melalui sakit. Bisa melalui masalah ekonomi, masalah keadaan yang tidak nyaman. Itu semua teguran Tuhan, saudaraku. Dan itu berkat abadi, berkat kekal. Jangan kita tidak melihat berkat di balik semua peristiwa yang kita alami dalam hidup ini. Ya, bahkan istri-istri yang sekarang merasa hidupnya tidak bahagia karena suami yang jahat, itu pun bisa menjadi berkat kekal kalau ia menanggapinya dengan sikap yang benar. Sekarang kita harus sadar ya terhadap teguran Tuhan. Tuhan memberikan teguran, Tuhan memberi peringatan. Dan itu adalah usaha Tuhan mencegah kita berbuat dosa. Tetapi kalau Tuhan sudah berbicara, Tuhan sudah menegur, lalu orang tidak mau menanggapi, meresponi teguran itu, Tuhan tidak mencegah lagi ketika orang itu jatuh dalam dosa. Benar. Makanya tidak heran ada orang yang duniawi sampai tidak bisa sadar dirinya itu duniawi. Apalagi kalau orang memiliki kegiatan dalam pelayanan, wah bisa bicara tentang Tuhan. Wah, dia pinter kalau menilai orang, menghakimi orang. Atau menilai orang lah kalau tidak menghakimi. Tapi sebenarnya dia jauh dari standar. Dan orang-orang seperti ini susah sekali loh dinasehati. Apalagi kalau sudah jadi pendeta. Apalagi kalau pendeta besar. Apalagi kalau sudah biasa menggunakan nama Tuhan. Seakan-akan dia sudah akrab dengan Tuhan, sudah sering mendengar suara Tuhan. Wah, itu sudah susah diperbaiki. Begitu dia mati, ternyata Tuhan yang dia maksud bukan Tuhan yang benar. Banyak orang Kristen ya, Kristen sentimental.
Tuhan itu Tuhan yang mengelus kepala. Sayang, kau perlu apa? Sakit disembuhkan, lemah dikuatkan. Dia menjawab doamu asal kau pakai namaku dalam nama Yesus. Ya, aku menyertai kamu senantiasa. Ya. Itu Tuhan yang sentimental itu. Ternyata Tuhan yang kita temukan nanti bukan Tuhan begitu. Tuhan bisa berbuat begitu untuk orang Kristen baru. Ini zamannya sudah mau habis. Tuhan sedang bersikap tegas. Bertobat kamu. Tidak pakai elus kepala lalu sayang. Kamu yang panggil Tuhan sayang gantian. Ini Tuhan yang salah Injil, yang salah Yesus, yang lain, yang sentimental itu. Gereja-gereja yang menganut kemakmuran, yang bicaranya berkat-berkat terus dan hyper grace, rata-rata begitu. Tuhan penuh kasih, oh amin. Tapi Tuhan juga adil. Tuhan tidak akan menyangkali hakikat kekudusannya. Kalau Adam dan Hawa berbuat salah, diusir. Kalau tidak melakukan kehendak Bapa, diusir. Aku tidak kenal kamu. Nah, saudaraku, kita kan harus sadar dong, ya. Sadar dong, saudara. Jangan memandang Tuhan yang sentimental terus. Sentimental namanya. Ya. Kita ini kan sudah makin tua, dunia juga mau berakhir, umur dunia juga sudah mau selesai, apalagi kita yang sudah umur di atas 45-50 tahun ya. Bahkan anak-anak muda pun walaupun muda kamu, tapi duniamu tidak muda loh nak. Jadi jangan sampai teguran Tuhan tidak kita responi dengan benar. Ya, itu cirinya adalah ketika kita tidak bertambah suci. Ketika kita tidak bertambah mencintai Tuhan, ketika kita masih mengharapkan dunia membahagiakan kita. Itu berarti saudara pasti tidak mendengar teguran Tuhan. Jadi waktu Tuhan menegur, Anda tidak memperdulikan teguran Tuhan tersebut. Itu cirinya. Kenapa ya saya masih suka berbuat dosa ya? Kenapa aku masih punya pikiran jahat? Kenapa aku masih bereaksi negatif untuk hal-hal yang tidak perlu aku bereaksi negatif? Kenapa untuk hal-hal kecil aku terganggu jiwaku? Itu orang-orang yang tidak bertumbuh. Orang-orang yang tidak bertumbuh, saudaraku. Coba, saudara kenali diri dah. Ya. Kita pasti tahu, pasti. Kenapa aku masih salah di sini? Kenapa aku masih mengharapkan ada kebahagiaan ya? Kalau bisnisku begini, kalau aku punya barang ini, kalau jumlah uangku sekian, kalau aku punya rumah, kalau aku dapat jodoh, aku lebih bahagia. Itu ciri orang yang pasti ketika ditegur Tuhan, dia tidak menerima tegurannya sehingga dia tidak bertumbuh. Coba jujur saudaraku. Aduh, jangan merasa saudara itu baik-baik karena saudara aktivis gereja atau pendeta ya. Kita harus mempersiapkan diri menjadi mempelai di kerajaan Tuhan. Mempelai yang tidak bercacat, yang tidak bercela. Ayo. Ayo saudaraku. Kita tidak boleh ekstrim ya. Tapi harus sangat ekstrim terhadap Tuhan. Ingat ya, bukan ekstrim negatif yang mendatangkan teror terhadap orang lain dan bersikap intoleransi terhadap orang lain. Tidak boleh. Itu salah. Tapi ekstrim untuk hidup suci, ekstrim untuk mengharapkan kebahagiaan hanya dari dunia ini, saudaraku. Kalau hari ini hari terakhirku, ku
Ku pulang ke rumah abadi Bapakku. Tak ada sesuatu yang ku pertahankan, tak ada lagi yang masih ku nantikan. Kalau hari ini hari terakhirku, mestinya hidup telah bersih di matamu. Pekerjaan Bapa harus kutunaikan, sedia menghadap pengadilan Tuhan. Tolong aku hidup tidak bercacat celah. Tolong aku untuk berkenan di hadapan Bapa. Hanya ini satu-satunya tujuan hidupku. Persiapkan diri menjadi mempelai di kerajaan-Mu. Tolong aku hidup tidak bercacat celah. Tolong aku untuk berkenan di hadapan Bapa. Hanya ini satu-satunya tujuan hidupku. Persiapkan diri menjadi mempelai di kerajaan-Mu. Banyak ya jemaat itu merasa bahwa memang dirinya itu ada di dalam porsi dan level tertentu. Nah, ini benar-benar penyesatan pikiran. Saudara dan saya ini memiliki standar yang sama, bukan standar ganda. Standarnya sama, Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Apakah saudara pedagang, apakah ibu rumah tangga, apakah pegawai, apakah aparatur pemerintah, ya, karyawan, tenaga medis, tenaga pendidik, guru dosen, praktisi hukum atau siapapun kita, standarnya sama. Harus berani gelar perkara dan periksa diri. Apa penilaian Tuhan terhadap diri saudara? Tolong deh saudaraku, mesti ngerti di sini saudaraku. Ya saudara, kalau tidak mau ya terserah, saya sudah beritahu. Dan saya sering berkata kepada orang-orang di sekitar saya, betapa mengerikan ketika orang itu melihat kekekalan, tidak ada waktu untuk memperbaiki diri. Sama seperti keputusan sekolah tidak naik kelas di depan semua murid atau di depan semua mahasiswa, ya. Gagal, fail. Kadang-kadang kita itu bingung ya, lihat orang dipanggil polisi takut. Kalau memang tidak salah kan tidak takut. Dipanggil KPK lebih lagi bisa tidak tidur semalam-malaman, bisa beberapa hari. Kok dipanggil Tuhan tidak takut? Coba saudara. Kalau Anda salah, masuk penjara
4, 5, 6, 7 tahun, 13, 14 tahun dan seterusnya. Tapi kalau sampai dinyatakan salah oleh Tuhan, itu di kekekalan terbuang dari hadirat Allah. Loh kok gak takut saudaraku? Ya saya juga kadang-kadang bingung kenapa dulu juga saya tidak takut. Tapi sekarang saya takut dan mengajak saudara takut. Takut, gentar. Beri hati yang takut ya Tuhan. Itu sudah makin sering saya ucapkan. Berikanku hati Tuhan takut akan dirimu. Agar aku hidup tidak bercacat, tidak bercela. Saudara jangan anggap enteng, jangan anggap ringan saudara. Ini juga gara-gara itu kadang-kadang pendeta sih ya. Pendeta itu kalau sudah bisa dibeli pakai duit lalu ramah-ramah kepada orang kaya. Orang kaya jadi nggak bertobat gara-gara pendeta-pendeta begitu. Ini loh yang membuat begitu. Jadi banyak orang-orang kaya itu sombong-sombong saudara. Uangnya banyak, dia bisa buat apa saja kan. Dia merasa bisa buat apa saja. Padahal mati, biar dia bos besar, habis gak ada artinya. Ini loh saudara. Saya berharap kita ini bertobat ya saudara. Ya, kalau bicara doktrin itu hari yang lain saya panjang lebar. Tapi kalau bicara hal yang bersifat praktis tapi prinsip ini dan fundamental. Saya terus pelan-pelan tapi saya harap saudara berubah. Kita harus menghayati Allah yang hidup, Allah yang nyata saudaraku. Kita harus sungguh-sungguh minta, tolong aku Tuhan. Jangan minta yang lain dulu deh. Jangan minta apapun dulu deh, apapun masalahmu. Tapi minta ini. Berikan ku hati takut akan dirimu, dengan sikap hormatku kepadamu Bapa, agar ku bisa hidup tidak bercacat celah, sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Saudara, kita mau hati kita betul-betul diubahkan Tuhan dengan hati yang takut. Berikanku hati takut akan dirimu dengan sikap hormat. Orang yang tidak menghayati kehadiran Allah, bahwa dia hidup, itu sembarangan yang dipikirkan, diucapkan, dilakukan. Kalau pakai bahasa bebasnya ngemberin Tuhan, diemberin, dibiarkan. Aduh saudaraku, itu yang kita jalani di tahun-tahun yang telah kita lalui. Berikanku hati takut akan dirimu. Takut karena hormat. Bukan karena takut tidak diberkati atau takut masuk neraka. Bukan itu dasarnya, karena kita hormat kepada Tuhan.
Kita harus benar-benar mengerti bagaimana penilaian Tuhan terhadap diri kita. Untuk itu kita menemukan Tuhan, menjumpai Dia, saudaraku. Jangan ikut-ikutan sembarangan itu. Ngomong sembarangan, nulis sembarangan di media sosial. Dan memancarkan satu atmosfer seakan-akan Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu hanya dibicarakan, didebatkan. Tapi dari perkataannya dia tidak memiliki sikap hormat. Coba pertimbangkan waktu Anda bicara, Anda nulis di media sosial. Kira-kira Tuhan nyaman tidak dengan tulisan, dengan sikap itu? Dan memalukan, saudaraku, orang-orang yang mau panjat sosial, orang yang mau aktualisasi diri, orang yang mau tampil. Saya tidak sedang menyerang siapa-siapa. Ini menyedihkan kan atmosfer yang dipancarkan kepada jemaat. Jadi atmosfer nihilistis. Seakan-akan Allah tidak ada. Tuhan mau kita berurusan dengan Dia dan kita hanya mengingini Dia saja. Bukan apapun dan siapapun. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, artinya dia menjadi air kehidupan. Hanya Tuhan kebutuhanku. Jangan aku sampai terpisah dari hadirat-Mu. Aku hanya mau ada di hadirat-Mu ya Allah. Aku hanya mau Engkau terima di dalam kekekalan. Saudara, banyak orang yang ketika di ujung maut, di menit-menit terakhir baru mengerti apa tujuan hidup. Ketika semua harus dilepaskan, dia baru tahu, iya ya, nyari apa aku. Terlambat. Apalagi kalau sudah di hadapan pengadilan Tuhan, terlambat. Ngerti enggak? Jadi sebelum hal itu terjadi, kita percaya saja yang dikatakan Tuhan. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan nunggu sekarat, tinggal beberapa menit baru mengerti apa tujuan hidup ini. Tuhan, orang-orang yang tidak percaya ada kesadaran kekal di balik kubur, di ujung maut mungkin lebih tenang. Nggak ada apa-apa nanti. Tapi begitu dia mati, ada kesadaran kekal. Dunia telah menyandera, dunia telah menawan, membelenggu banyak orang, termasuk orang-orang Kristen dan para rohaniwannya. Tidak mengarahkan dirinya. Ini bagi rohaniwan, apalagi kepada umat. Tidak mengarahkan umat untuk hidup di dalam kekekalan yang indah. Tidak memperkarakan bagaimana keadaan dirinya di hadapan Allah. Tuhan hanya menjadi objek yang dianalisa, dibicarakan, dikonsepsikan, dikonstruksikan di dalam pikiran, tapi tidak dialami. Ini penyesatan, saudaraku. Sehebat apapun doktrin, sistematika teologi yang Anda miliki. Aku berdiri di depan pintu nih, aku ketuk, kamu masih sibuk ngurusin doktrin. Bukan tidak boleh mengurusi doktrin. Saya bicara minggu lalu di mana terjadi konsili-konsili, apakah di Nisea, Efesus, Kalsedon, ya, Kartago, tempat-tempat yang akhirnya tidak menjadi tempat-tempat Kristen. Habis, nyaris punah kekristenan di situ. Ingat itu, gereja mula-mula tidak pernah belajar teologi dalam-dalam.
Disembelih pun rela dia demi imannya. Tapi begitu Bizantium Konstantinopel jatuh, tidak lama semua pindah agama. Di tempat di mana doktrin-doktrin dibicarakan. Saya bukan anti doktrin, saudara. Saya ketua STTE, bahkan ketua Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen yang berusaha memajukan perguruan tinggi keagamaan Kristen. Tapi jangan terjebak di dalam doktrin, olah nalar. Tetapi mari kita sungguh-sungguh menjadi Kristen yang mengalami Tuhan. Maka gelar perkaralah tiap hari. Jangan bisa di ruang perpustakaan dari pagi sampai sore. Ya, karena mau memiliki jurnal ilmiah, karya ilmiah yang namanya ikut naik. Tapi 30 menit 1 jam pun bertemu dengan Tuhan tidak. Dan inilah yang membuat kekristenan menjadi murahan. Akhirnya tidak sama dengan agama lain. Agama lain merasa agamanya lebih benar. Apalagi di kelompok-kelompok mayoritas yang bukan Kristen. Kelompok mayoritas non-Kristen. Ada suara-suara, mari kita bawa orang-orang kafir ini ke jalan yang benar. Loh, yang kafir siapa, yang benar siapa? Kenapa sampai ada begitu? Karena orang Kristen gak beda. Bahkan tidak jarang orang Kristen yang kelakuannya lebih buruk. Sudah Allahnya 3. Ya. Sudah menjadikan manusia sebagai Allah. Kelakuannya begitu lagi. Mari kita bawa saudara-saudara kita ke jalan yang benar. Coba saudara. Padahal Yesus Tuhan kita yang berkata, akulah jalan itu. Karena kamu tidak menjalaninya, maka orang tidak melihat keelokan keunggulanmu. Sedih saudaraku mendengar hal itu, melihat kenyataan ini sedih. Tuhan Yesus jalannya, I am the way, the truth and the life. Kamu ikuti jalan ini enggak? Kamu memiliki hidupnya Yesus enggak? Kamu memiliki kebenaran enggak? Kebenaran dari perilakumu yang lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi. Kalau hidup kekristenanmu seperti Yesus yang lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi, orang tidak akan berkata dengan mudah, kafir nih, mari kita bawa ke jalan yang benar. Jadi tidak bisa disalahkan kalau sampai orang berkata, mari kita bawa saudara-saudara kita ini ke jalan yang benar. Karena nggak beda kok, malah lebih brengsek. Tapi kalau kehidupan kita cemerlang seperti kehidupan yang dikenakan Yesus, yang standarnya sempurna seperti Bapa, yang standarnya melebihi ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sukar orang berkata kafir, mari kita bawa ke jalan yang benar. Kita harus sadar kenapa sampai bisa begini, saudaraku. Akulah jalan, jalani jalan itu, saudaraku. Bukan hanya mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu membuat konsep, membuat struktur, membuat konstruksi mengenai Tuhan dan Juru Selamat, keselamatan, pembenaran, Tritunggal dan lain sebagainya. Anda sibuk ribut di situ. Dari perkataan-perkataanmu tidak menunjukkan kamu punya keagungan perilaku. Maka tetangga kita bisa berkata, itu pada Bekelai itu pendeta-pendeta, itu ustadz-ustadznya Kristen tuh pada Bekelai. Mari kita bawa orang-orang kafir ini ke jalan yang benar. Coba saudara. Kita harus kembali kepada jalan hidup, yaitu kehidupan Yesus. Saya mengajak para pendeta berani minta maaf karena tidak mengenakan kehidupan Yesus dengan benar. Sehingga jemaat tidak menemukan contoh atau teladan. Injil yang murni telah hilang, saudaraku. Sekarang dia di depan pintu. Dunia itu akan bergunjang-ganjing lebih tidak menentu.
makin tidak menentu. Dunia ini makin tidak menentu, saudara. Tapi kita tidak takut. Kenapa? Karena Tuhan di depan pintu. Keadaan dunia di mana kita diperlakukan tidak adil, mendapatkan tekanan, diskriminasi dan lain-lain tidak menjadi masalah. Karena Tuhan di depan pintu. Ya. Kita tidak takut apapun yang terjadi di dalam hidup ini. Kenapa? Karena Tuhan akan mengakhiri sejarah dunia dan kita akan dijemput. Di mana Tuhan ada, kita ada. Itu aja harapan kita. Jadi bagi ibu-ibu yang sedang tertekan oleh keadaan yang sulit, tunggu saja waktu itu. Kalau Tuhan belum datang, Anda meninggal juga bisa. Jadi saudara yang hidupnya serba kekurangan, pas-pasan, jalani saja. Ya, jalani sambil menunggu Tuhan datang kembali. Jangan kita menjadi duniawi, tidak punya apa-apa, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Hidup kita ini akan berakhir, saudaraku. Saya mohon, saya mengajak saudara untuk sadar. Dan kalau tadi saya menyinggung para teolog, kenapa? Karena ini pasti mempengaruhi masyarakat luas. Karena media sosial begitu akrab dengan kehidupan. Anak-anak muda Kristen kita kalau melihat para seniornya ribut itu, akhirnya mereka kehilangan kepercayaan. Diam-diam mereka akan berkata males. Sekarang ini pendeta kampung di ujung mana juga bisa tampil di media sosial asal berani ngomong kasar, asal berani melawan orang-orang terhormat. Itu akibatnya itu luar biasa loh. Buruknya untuk kekristenan di Indonesia. Makanya kalau nggak penting nggak usah dibaca. Nggak usah baca. Keributan-keributan itu nggak usah diikuti, nggak usah. Kita mau memfokuskan diri kepada Tuhan. Fokus diri ya. Tuhan tolong ingatkanku terus. Hidup di bumi seperti arus. Tak henti mengalir menuju lautan, hamparan luas keabadian. Langit bumi semuanya terguncang, tiada yang tetap bertahan. Segalanya menjadi genangan api, kebinasaan tak bertepi. Tuhan ajarku menghitung hari, singkat tak tahu kapan akhirnya. Sempurna berkenan di hadapan Bapa. Saya percaya inilah saatnya kita mengambil keputusan untuk bertobat. Ya, saudara cukup mengatakan, aku mau melakukan apa yang dikatakan anakmu ini ya Bapa, hambamu ini ya Tuhan Yesus. Tuntunlah aku untuk mempersiapkan diri bertemu dengan Engkau. Mari. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, di mana kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan suara Tuhan. Kami boleh diingatkan, kami boleh ditegur,
kami boleh dikuatkan, kami disegarkan, sehingga kami semakin mengetahui tujuan hidup kami, sehingga kami semakin menyadari apa yang seharusnya kami kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang telah menjadi berkat bagi kami. Tuhan memberkati dia, pelayanannya, keluarga, dan semua yang dikerjakan oleh tangannya dibuat Tuhan berhasil. Demikian juga Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan, kami berdoa kiranya firman Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia, tetapi firman Tuhan akan bekerja dalam hati kami masing-masing untuk memberikan pemulihan, memberikan pembaharuan. Demikian juga Tuhan bekerja untuk memperbaiki hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, yang beribadah bersama-sama dengan kami secara online, dimanapun mereka berada saat ini, apapun keadaan mereka, apapun kondisi mereka saat ini Tuhan. Tiada satu yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan merencanakan hal-hal yang indah dalam hidup mereka Tuhan. Tuhan merenda karya yang agung mulia. Sekalipun seringkali kami harus melewati lorong-lorong kesulitan dalam hidup kami, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, sebab Tuhan menyertai kami. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Sungguh sukacita dan penghiburan bagi kami, karena kami mengetahui bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Tuhan kiranya memberkati setiap jiwa-jiwa yang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Apapun keadaan mereka saat ini, mungkin mereka letih lesu, mereka berbeban berat, mereka mengalami banyak persoalan Tuhan, tekanan-tekanan hidup. Tetapi Tuhan sendiri berkata, supaya kami datang kepada Tuhan, kami yang letih lesu dan berbeban berat, dan Tuhan menjanjikan kelegaan bagi kami. Tuhan, puaskan dahaga jiwa kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa negara kami, pemerintahan kami, lingkungan kami. Demikian juga Tuhan, seluruh gereja yang melakukan ibadah, Tuhan berkati. Tuhan, lindungi kami dari segala mara bahaya, baik dari COVID-19 dan juga virus-virus yang lain. Demikian juga Tuhan, ancaman-ancaman yang lain, Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga saudara-saudara kami yang mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini, lewat doa mereka, lewat segala daya yang ada pada mereka, lewat persembahan mereka. Tuhan memberkati mereka Tuhan, sehingga ada kecukupan, bahkan kelimpahan dalam hidup saudara-saudara kami yang mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, doa kami yang tidak sempurna, kiranya Tuhan menjadikan doa kami sempurna, karena kami datang kepada Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan. Kita telah sampai kepada penghujung ibadah kita. Kita telah memuji Tuhan bersama-sama, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Sungguh adalah satu kesempatan yang indah, yang sangat penting dalam hidup kita. Kiranya kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Nantikan kami dalam ibadah selanjutnya, yaitu setiap hari Minggu pukul 10 yang diadakan secara online. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian tetap mengikuti link YouTube GSKI Berea. Kami tetap berupaya, kami berdoa supaya link ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian lewat ibadah yang kami selenggarakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita, dan saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Saudara yang ada di rumah juga berdiri bersama-sama dengan kami. Kita akhiri ibadah kita
Dan di akhir daripada doa nanti kita akan menerima berkat. Dan setelah berkat Tuhan, kita memuji memuliakan Tuhan. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami datang kepadamu Tuhan, kami mengucap syukur. Kiranya kami boleh diperbaharui, kami boleh menerima sukacita yang baru daripada Tuhan. Jikalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini, biarlah damai sejahtera sukacita daripada Tuhan menyertai kami. Dan Tuhan, izinkanlah kami semua untuk menerima berkat daripada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkatlah kedua tanganmu di hadapannya, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Kita memuliakan Tuhan. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Di akhir ibadah ini kami mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Shalom.